Iya, iya. Saya biasanya pakai sabun habis pakai sama sampo habis pakai. Ini sudah cukup untuk satu jenazah. Kalau dulu saya pernah pakai yang cair itu, saya bawa pulang kan selalu saya bawa, rasanya ini bawa sisa itu nggak enak, jadi sudah habis pakai saja. Nah, kemudian kapur barus yang sudah ditumbuk halus, ya ditumbuk halus. Ini sebelumnya nggak halus, buntar-buntar bulat-bulat, tapi saya haluskan di rumah. Di sana tinggal ini pakai minimal satu atau lebih silakan. Nah. Ya ini minyak serimpi, ya minyak serimpi. Sabun, sampo, kapur barus, minyak serimpi. Kalau di rumah sakit biasanya saya, kalau di kampung kan nggak pakai, saya pakai underpad biasanya. Untuk lemek ini bawah, jadi nanti saat saat ngapani ya. Saat ngapani. Oh ya, ini waktu mandikan ya. Insya Allah cukup itu kalau mandikan. Mandikan cuman ini aja, sabun, sampo. Ya, biasanya saya mandikannya pakai apa? Kapas. Saya mandikannya pakai kapas. Ini kapas setengah kilo sudah cukup, bahkan kadang lebih. Kapas apa namanya ini? Kapas putih. Ini 250 gram. Ini sudah cukup banyak karena harus sebaiknya pakai yang gini karena ini lebih apa ya? Lebih bersih, kemudian lebih hemat. Jadi karena ininya. Nah, kalau jangan kapas yang apa ya? Yang pecah-pecah itu ya. Nah, kapas yang gini. Nah, kapas yang rollan ini. Kapas roll. Nah, nanti kalau memandikannya ambil ini sebagian ya. Kalau dulu saya pakai apa yang buat lap itu? Buat lap. Nah, itu ini juga ribet juga. Makanya lebih bagus pakai ini. Nanti habis pakai buang. Nah, kan Ibu. Kapas saja ini insya Allah lebih meresap. Nah, ini habis pakai ya, buang ya. Terus nah, jadi saat mandikan, nah ini ya, cukup. Kemudian, ambilkan timba saja. Kalau di kampung biasanya pakai selang apa pakai timba? Pakai gayung ya? Ya. Oh, dua-duanya ya? Ya, lebih ini. Insya Allah lebih sempurna. Kalau di rumah sakit memang pakai selang, ya. Tanpa timba, nggak ada timbanya. Nah, kalau di rumah sakit karena langsung mengalir. Nah, boleh. Nah, bunga itu saat terakhir. Jadi bunga itu untuk pengharum badan. Saat terakhir ketika sudah bilas terakhir, sudah diwudui, baru dikasih air kembang, boleh. Kalau tidak air kembang, boleh daun bidara, boleh, atau pakai air kapur barus yang lembut, tapi jangan banyak-banyak kapur barusnya. Jadinya nanti kapur barusnya akan nempel dan ini malah tidak ini. Kapur barus yang hanya rasa baunya saja, bau kapur barus, jadi nggak usah banyak-banyak. Yes. Jangan kembangnya jangan hanya baunya saja.
bau kembangnya. Kembangnya jangan dibuat nyiram. Sak kembangnya. Oh boleh, ya boleh, ya, ya nggak apa-apa. Itu kan hanya tambahan saja. Jadi nanti ada memandikan yang apa kalau kita paket minimalis ada yang maksimalis. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, sudah sah sudah. Walaupun tanpa dikasih sabun, tapi kan sudah sempurna ya sudah. Nah nanti kita praktekkan nanti. Jadi kalau dulu kan nggak ada sabun, pakai apa? Nah, kalau di mapal di mana lah kalau nggak ada pengharum, nggak ada sabun apa nggak sah tetap sah. Yang penting syaratnya cuma dua. Jadi kalau buat rukun dua. Pertama menghilangkan semua kotoran dan najis sebelum dimandikan. Ah iyalah ya. Sebelum dimandikan dibersihkan semua kotorannya, najisnya dibersihkan. Nah, kalau sudah bersih, nanti baru disucikan. Nah, boleh diwudui dulu, sunnah. Sebelum dimandikan diwudui. Setelah dimandikan wudhu lagi, sunnah. 2 kali berarti wudhunya. Itu boleh. Jadi, ya, ya, baru wudhu, dimandikan lagi, wudhu lagi. Ya. Nah, jadi wudhunya, kalau seperti kita mandi jinabat, biasanya gitu ya. Yang sudah biasa, yang tiap hari mandi jinabat ya tidak jauh beda dengan itulah. Jadi rukunnya ya harus dibersihkan kotorannya semuanya, kemudian wudhu, nah, kemudian mandi. Mandi pun jenengan kalau mandi jinabat tidak boleh pakai sabun dulu, harus diguyur pakai air bersih, air murni dulu. Karena yang mensucikan itu air mutlak, ya air murni tanpa ada sabunnya. Kalau sudah baru boleh mandi pakai sabun. Nah. Kalau misal nggak apa-apa. Wudhu itu sunnah. Ya, wudhu sunnah. Wudhunya sunnah, niatnya wudhu wajib. Kalau memandikannya wajib, niatnya memandikan sunnah. Ya. Nah, itu kebalik ya. Ya. Ya, wudhu kan sunnah. Niat dalam hati. Jadi sesungguhnya niatkan fil qalb dalam hati. Melafalkan itu membantu supaya kita menguatkan niat kita. Tanpa dilafalkan boleh, dilafalkan lebih baik, gitu ya. Nah, kalau tadi lupa tanpa niat, ya wudhu tanpa niat boleh nggak? Nggak boleh. Niatnya ini. Nah, ya niat kan dalam hati sesungguhnya. Lafal itu sesungguhnya bukan niat, karena niat dalam hati. Niat dilafalkan membantu hati kita supaya lebih kuat niat kita. Gitu. Jangan sholat tanpa niat boleh nggak? Nggak boleh, sama. Niat itu jadi rukun. Jadi harus. Ya. Jadi wudhunya sunnah, niat wudhunya wajib. Wah, niat wudhunya wajib. Jangan bingung ya, aku bingung ya. Sama dengan kita. Jadi wudhu, saya wudhu ya jangan wudhu kan sunnah. Tapi kalau wudhu tanpa niat sah nggak? Nggak sah. Ya. Nggak sah walaupun jangan tuh kenapa? Nyelempung, nyelempung segoro. Oleh kamu bahasa semua. Lah aku wis bahasa kok berarti kan sudah wudhu belum niat. Apalagi urut, ya. Jadi harus niat. Oke, sampai mana tadi? Sudah ya? Kita ini ya APD-nya sudah. Kemudian apa lagi tadi? Nah, kita praktek memandikan. Praktek memandikan. Nah, ini relawan kita silakan. Kira-kira di naikin nggak apa-apa ya? Yang London loh.
Jadi memandikan jenazah itu ilmu katon, tidak akan berubah kemana-mana. Ya semono terus mulai di sampai saiki sampai dina kiamat. Pancet ini ilmu yang tidak akan pernah berkembang kemana-mana. Ya, jarang dipakai. Ya, itu masalahnya. Ya. Ya, sudah. Sekarang kita mandi dulu. Nah, silakan Ustaz Ibrahim boleh. Ya, kita Ini sudah standar. Oh, gimana? Atau ada? Boleh silakan. Ya, jenazahnya ganti Ustaz Firhan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Pati ya, nanti beruntung. Coba perhatikan. Ini Ustaz Firhat ya sekarang kita praktekkan beliau jadi jenazah. Saat tadi ya sekilas tadi sudah kita sampaikan. Jadi ketika kita memandikan itu pertama semua yang menghalangi air mengalir ke tubuh dilepas semua. Ya, kalau di rumah sakit kan macam-macam, ya, banyak korban gitu, dilepas semua. Walaupun diamputasi, kapan itu mandikan jenazahnya karena diabetes belet gitu ya. Jadi walaupun kondisinya seperti apapun dilepas sampai busuk ya kita merasakan busuk luar biasa ya sudah. Alhamdulillah orang tua keluarganya bantu ya bantu. Jadi dibukain ya pakai gunting itu ya sudah kita bau luar biasa sudah karena ini kayak busuk sekali baunya luar biasa ya enggak apa-apa kita ambil semua kan biasanya pakai pampers juga kita buang pokoknya kita lepas semua jangan ada yang menghalangi kemudian ini Ustaz ambil jari ya ada jari nggak sih? Nah, kondisi jenazah itu harus tertutup auratnya. Setelah dibuka semua, auratnya tidak boleh dilihat oleh siapapun, termasuk yang mandikan. Haram melihat aurat jenazah. Iya. Jadi, alhamdulillah. Jadi misalnya ini pakai kain ya semuanya. Ini ditutup dulu. Kalau misalnya ini misalnya pakai celana semuanya ya. Kalau auratnya laki-laki kan saya nggak tahu aurat perempuan belakang itu mungkin jalan perempuan. Kalau aurat laki-laki kan begini. Dan selama misalnya ini ya ditutup dulu. Mungkin baru dilepas. Dari awal kita tidak boleh melihat aurat. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dari awal. Jadi saya biasanya motong kain atau anduk ya kita siapkan anduk biasanya ini makanya kan kalau kita kembali ke kaidah hadis ya, yang boleh melihat aurat perempuan atau laki-laki adalah hanya itu kaidahnya begitu aja. Iya, ya tetap. Kalau cowok kan misalnya ini bapaknya meninggal, anaknya meninggal cowok kan, yang meninggal juga gitu kan. Ya, yang merawat jenazah kalau bisa tetap anaknya dulu. Kalau misalnya anaknya tidak bisa baru orang lain, tetapi nikahnya tetap tidak boleh melihat aurat. Jadi sejak awal tidak boleh melihat aurat walaupun yang dibolehkan tadi tetap tidak boleh supaya tidak melihat. Ingat saya sama sekali belum pernah melihat aurat dari awal. Jadi dari awal sudah ditutupin ditutup dulu tempat auratnya. Baru kemudian kan kalau misalnya jadi membersihkan tidak harus melihat. Jadi tangannya yang masuk ke dalam. Merokok.
Iya, tapi nggak apa-apa Bu, tapi nggak usah melihat auranya. Oke. Iya, benar. Ya, ya. Jadi prinsipnya siapapun termasuk yang memandikan, termasuk keluarga yang boleh melihat tetap tidak boleh melihat. Ya. Nah, ini ya. Mandikannya nggak mau warisannya rebutan. Itu anak yang Masya Allah. Nah, jadi alhamdulillah dibantu. Jadi ketika dibersihkan semua hal yang menghalangi untuk airnya mengalir ke tubuh, baru kemudian kita bersihkan kotoran dan najisnya, gitu ya. Nah, yang najis yang sangat sangat berat kan di, di belakang ya, di dubur di belakang. Nah, itu nanti harus dibantu. Makanya yang bantu itu minimal dua. Berarti siapa? Kalau di masyarakat Pak Mudin sama keluarganya dua. Siapa biasanya keluarganya? Ya, ya. Kalau nggak mau baru tetangganya. Keluarganya sebenarnya banyak ya. Iya banyak yang nggak mau ya. Sudah tetangganya saja. Harus ada yang mau. Ya. Makanya kita sebagai warga Muslim harus bisa ketika ada tetangga kita yang meninggal dunia kita harus. Jadi minimal dua. Monggo, satu yang bantu silakan. Jadi kira mau nggak? Jangan semuanya. Nah, tadi kita bersihkan kotorannya. Kotorannya dibersihkan. Bersihkan, kemudian ini kalau bisa agak diangkat ini. Angkat kemudian yang nggak apa-apa diluruskan. Pada saat seperti ini tidak apa-apa diluruskan karena fungsinya kita akan bersama. Ya. Jadi kita agak miring. Ini perutnya dipelurut ke bawah, pelurut untuk menghabiskan semua kotoran yang ada di perut. Perut pelan-pelan, jangan keras-keras ya. Pelan-pelan. Ini apa? Ya nanti. Jadi kalau untuk awal pertama ini memang harus di atas sedikit. Tinggal praktek dulu, setelah selesai baru pertanyaan. Jadi pertama kalau nanti diangkat, nanti kalau ada dilintas, mungkin yang satunya halus apa diurut ya tadi? Ya diurut pelan-pelan supaya keluar. Jadi posisinya miring kalau ya. Jadi badan ini miring. Itu lebih sempurna memang kalau saja. Nah baru setelah itu bersihkan. Nah, kemudian tadi yang disampaikan tadi setelah depannya sudah dibersihkan, nanti baru dimiringkan. Miringkannya gini ya, kanan ke kiri. Jadi ke kiri, kanan dulu ke kiri. Megangnya gini, pundak sama pinggul. Ini karena tempatnya terbatas. Biasanya kan nanti gini, pundak sama dulu terus. Nah itu terus. Ngenteng. Sekali lagi ininya tetap harus di. Ini harus ditutup ya, digeser. Kalau pas di sini ini digeser. Makanya ini harus digeser. Tetap dirogol ini ya. Dibersihkan sampai bersih aurat belakangnya.
Nanti kalau pakai kaos tangan yang sudah kotor, nanti ganti lagi kaos tangan untuk memandikan. Setelah itu baru di Jadi jangan sampai yang satunya membantu, yang satu kan ada dua, yang satu itu saat ini yang satu lalu tiga untuk untuk nyalurnya. demikian juga sebaliknya. Nanti kalau miring ini juga seperti itu. Nanti karena nanti juga akan dimandikan, dimiringkan lagi juga kanan kiri. Nah, baru membersihkan dulu. Ini belum mandikan ya, belum mandikan, masih membersihkan dan mensucikan semua kotoran yang ada dalam. Ketika sudah bersih, kotoran-kotorannya yang ada dalam sebenarnya, baru kemudian kita mulai memandikan. Sebelum memandikan, wudhu dulu, sunnah. Gimana niatnya wudhu? Pakai niat, kalau dilafalkan gimana Bu? Bu Nurhayati, pripun? Ngangge niat dilafalkan betul. Ya. Kalau diniatkan kan nawaitul doa an hadzal mayyiti, an hadhil mayyitati, kalau perempuan. Ya, lillahi ta'ala. Kalau tidak pakai lafal langsungnya dan mati juga boleh, sama saja. Silakan, tidak usah dipertentangkan. Semua dua-duanya ini. Jadi tapi tetap harus niat, jangan sampai tidak niat, karena salah satu rukun wudhu itu niat. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, setelah wudhunya gimana? Sama seperti kita wudhu. Ya, gimana? Ada sunnah-sunnahnya, ada rukunnya. Rukunnya ada berapa? 6 kan? Ya, niat, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki, kemudian seperti. Nah, lain-lainnya sunnah, boleh di hidungnya istinsyak, boleh kumur, tapi kumurnya jangan dimasukkan ya. Cukup di apa ya, dioles gitu ya. Jadi untuk sunnahnya saja, telinga aja seperti itu. Jadi, wudhunya sama seperti kita wudhu, sama. Silakan aja. Jadi, biasanya kalau pakai gayung atau pakai selang, ini aja. Keluarkan tangannya. Ya. Penting awalnya gitu. Nah, jadi Yang kanan dulu ya. nah, kanan ya. Semuanya yang kanan. Jangan bingung, kadang saya bingung karena kita mendidikan orang lain. Kalau kita kan tahu kanan saya, tangan kanan saya ini, yang jenazah yang mana? Ya, ini ya. Nah, kanan dulu, baru kiri. Jadi wudhu ini ya. Kalau mewudhukan, yang mewudhukan itu tangannya yang kanan yang pakai, yang buat gayung, yang kiri yang usap. Nah, kalau muka nanti jangan digerojok gini ya. Ditahan dengan tangan. Ya, tangannya gini. Nah, biar misalkan. Jadi kalau yang satu berat dua kan, ini yang satu bisa nutup telinga, jangan sampai masuk. Ya. Ditutup. Jadi pada saat dibutuhkan sama Ustaz, ini ditutup. Jangan sampai masuk. Makanya nanti asisten itu sangat penting. Dua asisten itu selalu bekerja. Harus sigap, harus tahu, saling membantu. Jadi paling tidak kalau ibu atau bapak nanti ini harus punya teman yang sudah diajari itu. Minimal kalau bisa. Ya, betul. Grup. Iya. 3 orang itu dari tim. Karena kalau nggak dibantu, yang lain nggak ngerti, beragel Pak. Iya. Betul. Ini pada saat dibutuhin sama Ustaz, ini ditutup telinganya, karena sampai masuk ke telinganya. Jadi diusahakan matanya, mulutnya berusaha diupayakan ditutup ini. Kalau ini kebuka angel ya. Supaya tertutup ya. Sama ini muka 3 kali, terus setelah muka tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Kemudian apa lagi? Kepala, telinga, ya. Suka. Dilap aja gini, dilap aja. Lalu kaki kanan, kaki kiri 3 kali. Itu sudah
proses Untuk sama nanti untuk memandikannya sama tutup. nah, setelah wudhu baru dimandikan pakai air mutlak. Ya. Tapi kalau bisa tetap sama, kalau bisa tapi dilakukan. Kita tetap pada saat memandikan biar satu tetap harus kalau bisa harus nutup. Nanti asisten bantu, jadi asistennya kan 3 ya. Kita yang petugas yang tenaga inti mandikan, tinggal mandikan ya. Nanti yang Ustaz Ibrahim sudah siap di sini, kemudian ada yang bagian mindah-mindah. Terus sekarang mandikan ya. Memandikan itu prakteknya ada banyak versi ya. Yang penting itu prinsipnya memandikan itu setelah dibersihkan, disucikan, semua anggota badan kena air. Jangan sampai ada yang tidak kena air. Prinsipnya itu. Tinggal apa teknisnya itu ya variatif. Jadi tapi setidaknya kita menggunakan nilai sunnahnya itu dibasuh ganjil minimal 3 kali, 5 kali, 7 kali pengulangannya gitu ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ada yang menggunakan kanan, mana kanan ini ya. Jadi dibasuh dari atas ke bawah sebelah kanan. Kita buat 3 kali aja. 3 kali, 3 kali. Nah, kemudian kiri 3 kali. Kemudian setelah itu diiringkan. Nah, diiringkan sama juga disiram 3 kali. 3 kali, 3 kali, selesai, turunkan lagi. Ganti miring sana. Nah, kalau miringkan ini digeser sedikit. Tangannya sudah Apa-apa, enggak masalah kalau pas selesai. Karena kan ini hanya formalitas untuk memandikan. Ya, 3 kali ya. Semuanya dipastikan basah semua dari atas ke bawah ya. 3 kali. Iya, betul ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah selesai memandikan secara syar'i sudah cukup. Secara syar'i sudah sah. Nah, tinggal nanti memandikan itu sabun itu tambahan untuk supaya bersih, supaya benar-benar bersih, supaya lebih suci. Itu saat memandikan dengan sabun. 3 orang ya, kalau banyak-banyak malah ribet ya. Ya. Jadi 3 itu sudah cukup. Boleh lah ya, 4 orang boleh. Kalau maksimal 5 monggo, kalau ada yang kemudian ikut keluarganya kalau nggak mandikan boleh. Ya sudah maksimal itu. 5 sudah sangat banyak karena ribet nanti kalau banyak. Ya. 3, 4 sudah cukup. Nah, itu secara syar'i sudah benar, sudah memenuhi kriteria syar'i. Ya. Kalau kemudian tidak ada sabun, ya sudah nggak apa-apa. Kondisinya di mana tidak memungkinkan ada sabun, ya sudah cukup. Itu ya. Jadi tidak usah diperpanjang. Nah, secara syar'i sudah sah. Itu ya. Nah, tapi kita kan tidak cukup minimalis, tapi harus, karena mandikan itu adalah saatnya kita memberikan penghormatan yang terbaik. Nah, maka apalagi orang tua kita. Maka kita mandikan dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Makanya kita dengan menggunakan sabun. Nah, seperti kita lainnya sabun, mandi kita sendiri kan kita pakai sabun. Itu ya. Kemudian setelah selesai kita pakai sabun. Sabunnya itu kalau di kampung gimana? Sabunnya dimasukkan sini nggih? Timbang nggih? Enggak ya? Di baskom, oh ya. Kalau di rumah sakit ada baskom kecil itu. Nah, kemudian spon tadi, mana sponnya tadi? Oh, saya nggak bawa baskom ya. Ya, ini sudah dipotong-potong biasanya. Ambilkan timbang, ini lagi Sir. Nah, jadi ini dikasih sabun.
Kemudian ini dimasukkan. Seolah-olah bener. Enggak? Seolah-olah bener. Seolah-olah Ya, kalau kita mandikan ya. Jadi kemudian ini kan sudah ada sabun sama air. Kemudian baru kita mandikan pakai sabun, kita lapin. Biasanya saya pakai air yang keluarnya kecil, ya biar sekalian dibersih. Sabunin kepalanya semuanya. Ya ini ya semua pada bantu ya, pada bantu semua. Tetap ditutup. Ditutup. Jadi yang satu makanya kan ada 3 orang. Nah, nanti kalau membersihkan ini ya, ini ya. Jadi kan makanya kan kalau apa mandi kan nggak lurus, diangkat sedikit nggak apa. Jadi untuk kepalanya aja diangkat. Kalau di kampung biasanya ada bantalan gitu ya. Agak tinggi kan. Nah, ada bantalannya ya. Gitu. Kalau misalnya ada Gebok. bantalan ya kita bisa untuk ini aja. Kasih bantalan. Nggak usah terlalu ribet. Tapi nanti kan makanya kenapa dalam memandikan jenazah itu harus satu tim. Iya. Jadi harus ada seperti ini. Selanjutnya. Ya, dibersihkan semuanya. Bersihkannya jangan sampai melihat aurat tetap ya. Jadi tangannya yang masuk merokok ke dalam. Ke dalam. Nah, kita kan nggak pernah menyentuh aurat karena kita pakai sarung tangan. Sampai bersih semuanya. Sabunan semua baru kemudian disiram air mutlak. Oh, semuanya. Depan. Misalnya disiram pakai gayung nggak tanpa selang tetap. Ini tangannya nggak harus nutup ini nggak diluruskan kan? Tempatnya biasanya kali lebar. Iya, kali lebar. Kita nggak boleh diam. Makanya kalau biasanya untuk penutupan kalau nggak ada jari yang kali lebar. Ya. Supaya kita bebas. Iya. Ya, jari biasanya. Agak lebar kan supaya bebas. Kalau misalnya nggak ada selang yang gitu nggak apa-apa. Nanti jarinya habis pakai boleh. Ya, teknis. Prinsipnya auratnya tidak boleh kelihatan, ya harus selalu tertutup. Ya setelah disabunin, disiram air lagi sampai bersih, digosok-gosok sama air sampai bersih. Setelah itu kemudian kayak tadi ya miring lagi, nah, ke sini, disabunin, ya siram lagi, ganti lagi sisi sini. Yang mandikan harus keliling ini nanti, harus keliling. Disabuni sampai bersih, dibilas boleh, ya karena supaya untuk sabunnya supaya semua benar-benar bersih. Bilas lagi depannya sampai benar-benar bersih. Insya Allah ini sudah selesai. Tinggal terakhir diwudui lagi. Wudui lagi. Itu dengan wudhu. Setelah diwudui, kalau mau pakai air tadi apa? Air kembang boleh, air kapur barus boleh, air bidara boleh. Tapi jangan banyak-banyak yang kemudian berubah airnya ya. Jadi hanya baunya yang dibutuhkan. Bau airnya untuk kalau jenazah ketika di alam barzah ya, dimasukkan di liang lahat itu ketika ada daun bidara, ada apalagi ada kapur barus itu bisa menahan badan tidak mudah hancur karena tidak bau. Nah, setelah selesai ini jadi jangan ditutup dulu prosesnya yang basah ini yang satu menarik yang basah. Menarik. Jadi ini yang basah ini supaya kita membantu. Nah, ya, langsung ditarik sini. Nah, kita siap bawa ke tempat pengkapan. Tempat pengkapanan. Ini kita siap bawa ke pengkapan. Jadi, kalaupun mengangkatnya juga dulu ya. Nah, mengangkatnya itu 3 orang ya. Ditutup semuanya. 3. Tetap ditutup ya. Jadi mayatnya nggak usah gerak. Jadi kita yang nutup. 3 yang kuat-kuat, jangan yang itu. Jadi megangnya gini.
satu arah. Satu arah, 1, 2, 3. Ini Ustaz. Ini. Nanti Ini ya, ngangkatnya gini. tangan di bawah, apa? Kiri di bawah, kanan di atas. Bismillah. Ayo nyenteng mayat. Belum menghadapi yang berat ya. Kayak soal nafas ini. Dan kita bawa Sudah. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Pada saat selesai mandi tadi kan yang memandikan. Kemudian yang mengangkat tadi kan harus yang kuat ya. Ya, ya. Jadi boleh langsung berganti keluar yang lain. Boleh. kalau misalnya Iya, kalau berat ya. kalau Boleh. berat, Soalnya kan yang dimandiin besar tapi yang memandikan lebih gede. iya boleh. Tapi yang jelas pas kondisi dalam. Nanti cara mengangkatnya itu bebannya jangan menggunakan beban punggung. Nanti akan kecedit. Bebannya itu tangan sama kaki. Kayak orang angkat besi. Nah, angkat besi kan badannya tegak lurus gini ya. Jangan gini, wah. Ngecuklek gitu. Jadi